Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka ya, walaupun tidak secara langsung. Baik, Ananda, pada minggu-minggu sebelumnya Ananda diperkenalkan tentang musik ensemble ya. Bapak akan mengulas sedikit apa itu musik ensemble, oke? Nah, musik ensemble itu adalah sajian musik yang dimainkan secara bersama-sama, ya. Jadi sekali lagi, ensemble itu adalah sajian musik yang dimainkan secara bersama-sama. Oke, dari segi penyajiannya ensemble itu ada dua, yaitu ensemble sejenis dan ensemble campuran. Oke, jadi ada ensemble sejenis dan ensemble campuran. Apa itu ensemble sejenis? Ya. Jadi ensemble sejenis itu sajian musik yang dimainkan secara bersama-sama dengan menggunakan satu jenis alat musik ya, dengan menggunakan satu jenis alat musik. Nah, oke, sedangkan ensemble campuran adalah sajian musik yang dimainkan secara bersama-sama dengan menggunakan berbagai jenis alat musik. Jadi kalau sejenis alat musik ya, satu jenis alat musik. Kalau ensemble campuran berbagai jenis alat musik. Oke. Lalu kalau kita berbicara musik ensemble berarti berkaitan sekali dengan alat musik. Oke, ada 3 jenis alat musik yang biasa digunakan pada musik ensemble. Satu, alat musik ritmis ya. Apa itu alat musik ritmis? Yaitu alat musik yang tidak dapat mengeluarkan nada atau tidak bernada ya. Contohnya Ananda kemarin sudah tahu kan, gendang, drum ya, kahon atau yang lainnya. Sedangkan alat musik yang berikutnya adalah selain alat musik ritmis, yaitu alat musik melodi. Yaitu kalau alat musik melodi itu alat kebalikannya dari alat musik ritmis. Jadi alat musik yang dapat mengeluarkan nada. Ya, jadi nada itu adalah bunyi yang beraturan, solmisasi itu. Jadi alat musik melodi itu alat musik yang dapat mengeluarkan nada atau alat musik bernada. Contohnya kemarin sudah kan, misalnya ada recorder, ya, pianika dan lain-lain. Oke, ini Bapak pintas-pintas saja karena memang waktunya juga terbatas. Lalu yang ketiga alat musik harmonis, yaitu alat musik harmonis itu alat musik yang berfungsi ganda ya, dia bisa memainkan melodi, juga digunakan untuk membunyikan atau mengiringi lagu ya, karena alat musik itu bisa membunyikan 2 not atau lebih atau membunyikan akord ya. Nah lebih lazim lagi fungsinya biasanya digunakan sebagai mengiringi lagu. Misalnya ketika kita sedang bernyanyi biasanya diiringi dengan alat musik harmonis ya. Contohnya apa? Gitar misalnya, kemarin sudah kan, piano atau keyboard. Oke. Lalu sumber bunyi pada alat musik ya. Sumber bunyi pada alat musik, ada beberapa sumber bunyi pada alat musik. Satu, yaitu sumber bunyi atau alat musik yang sumber bunyinya melalui tekanan udara atau udara yang bergetar. Nah, biasanya alat musik tersebut dibunyikan dengan cara ditiup. Ya, jadi sumber bunyinya adalah tekanan udara. Contohnya misalnya recorder ini, ya. Nah ini akan berbunyi kalau ada tekanan udara ya, atau udara yang bergetar. Nah ini juga disebut alat musik melodi ya ini. Jadi sekali lagi sumber bunyi pada alat musik itu satu, tekanan udara. Yang kedua apa kemarin tuh? Misalnya
Ya, dawei, sumber bunyi pada alat musik. Itu yang kedua dawei ya. Yang berasal dari dawei. Atau alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawei atau senar. Misalnya gitar, kecapi, piano gimana? Ada kan piano juga pakai senar itu di bawahnya. Oke, dan yang lainnya juga. Oke, jadi ada sumber bunyi dari udara, tekanan udara, kedua dawei, ketiga sumber bunyinya apa? Dari misalnya aliran listrik ada. Ya, misalnya dari sumber bunyi yang berasal dari aliran listrik. Contohnya misalnya keyboard, ya. Keyboard. Jadi dia bisa berbunyi kalau ada aliran listrik, ya. Lalu misalnya ada alat musik angklung misalnya, ya. Nah, itu sumber bunyinya dari mana coba? Angklung. Nah, atau triangle, ya. Atau simbal. Nah, jadi sumber bunyinya alat musik tersebut adalah dari alat musik itu sendiri, ya. Jadi yang bersumber dari alat musik itu sendiri, yaitu contohnya ya tadi seperti angklung, ya, simbal, triangle dan yang lainnya. Jadi sumber bunyi pada alat musik itu satu ada tekanan udara, lalu ada dari dawei senar, yang ketiga aliran listrik. Oke. Lalu ada alat musik yang lain, sumber bunyi alat musik yang lain selain alat musik itu sendiri. Ada nggak? Oke. Ada misalnya drum, yaitu dari selaput tipis kulit, ya. Atau fiber, bisa plastik gitu, ya. Nah, itu drum, gendang. Oke, itu dari segi sumber bunyinya. Kalau cara membunyikan alat musik itu sendiri, yaitu kemarin sudah, yaitu satu, ada alat musik yang dibunyikan dengan cara ditiup. Oke, apalagi dipetik, apalagi digetarkan, bolehlah digoyang, boleh gitu. Angklung, ya. Sebetulnya angklung itu digetarkan. Oke. Lalu apalagi digesek, ya, ditekan. Ada juga alat musik yang dipukul. Oke, itu dari segi cara membunyikannya. Oke, ya. Nah, sekarang pada kesempatan ini Bapak akan memperkenalkan tentang alat musik recorder ini. Nah, ini alat musik recorder ini termasuk alat musik apa nih? Ada yang tahu nggak? Oke, termasuk alat musik melodis. Ya, betul. Jadi termasuk alat musik melodi. Jadi ini alat musik melodi. Fungsinya memainkan melodi lagu, ya. Fungsinya memainkan melodi lagu. Nah, sebetulnya dalam musik ensemble nanti yang akan dipelajari oleh Ananda pianika, gitar, recorder. Nah, ini Bapak dulu kan musik recorder dulu, ya. Jadi sekali lagi Ananda punya kan di rumah, ya, alat musik recorder ini. Ya, diusahakan Ananda punya, ya. Jadi sekali lagi alat musik recorder ini adalah merupakan alat musik melodi yang dibunyikan dengan cara ditiup, ya. Oke. Sumber bunyinya, dari tekanan udara, ya. Sumber bunyinya dari tekanan udara. Oke, bisa dipahami, ya. Jadi alat musik ini merupakan alat musik melodi yang sumber bunyinya dari tekanan udara. Jadi kalau tekanan udara dengan cara apa, ya? Dengan cara ditiup tadi. Oke.
Oke. Nah sekarang sebelum mempelajari lebih jauh lagi, kita harus mengenal dulu bagian-bagian dari alat musik ini, dari recorder ini. Jadi alat musik recorder ini ya terdiri dari 3 bagian. Terdiri dari berapa? 3 bagian. Ada bagian kepala, ini bisa dicopot nih, ya. Ada bagian badannya. Nah ini bagian kakinya. Jadi ada 3 bagian. Ada kepala, badan, dan kaki. Nah ini disatukan, ya. Badan kakinya disatukan kalau mau main itu, ya. Nah nanti pastikan ininya lubangnya ini, yang ini lurus, ya. Tapi kalau yang paling bawah tidak lurus karena disesuaikan dengan untuk ini jari ini, ya, digeser. Oke. Jadi sekali lagi recorder itu mempunyai 3 bagian: kepala, badan, dan kakinya. Oke. Nah sekarang ada lubang-lubangnya di sini, ya. Ada lubangnya. Ada ini di sini, ada lubang-lubang di sini. Ini lubang yang di belakang ini. Ya, ini ada lubang di belakang, lalu di depan. Ini lubang di belakang ini 0. 0 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 7 di depan, yang satunya lagi di belakang. Ini 0, ya. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, nanti bagaimana sih penggunaan jari ketika memainkan recorder ini? Nah, ini biasanya, ya, kita memainkan recorder ini, ya, tangan kiri itu ada di atas ini, di sini, ya. Yang kanan ada di bawahnya. Jadi jangan kebalik ini, ya. Jadi harus begini gitu. Oke. Kalau dari awal ya seperti ini begitu ya. Nah, lalu ini ibu jari ini untuk menutup lubang 0. Sekali lagi, ibu jari ini untuk menutup lubang 0. Selanjutnya jari ini telunjuk lubang ke-1, lubang kedua, ya di sini. Nah ini lubang 1, 2, ini ketiga. Nah yang ini nggak dipakai ini, jadi langsung ke sini dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini, nah sekarang bagaimana sih cara menutup recorder ini dengan baik? Jadi menggunakan ini perutnya, perut jari ini. Kenapa menggunakan perut jari ini? Supaya lubangnya tertutup semua, tuh ya, supaya lubangnya tertutup semua. Jadi kalau ini misalnya gini, ini ya, kita lihat gambarnya yang di sini nih. Nah ini cara ininya, ya, tangan kiri di mana, kanan di mana, oke, ya, jadi ini. Nah. Jadi menggunakan apa? Tadi menggunakan ini badannya. Jadi tidak begini. Nah ini ujungnya, nanti nggak ketutup. Jadi suaranya harusnya jadi gini. Kurang bagus suaranya, ya. Jadi menggunakan badannya ini.
Lalu posisi bagaimana ininya apa cara membunyikan recorder ini? Ini apa? Selain tadi menutupnya dengan baik, ya. Jadi posisi niup juga badannya itu kurang lebih 30 derajat atau 45 derajat. Ini tidak boleh misalnya lurus gini. Ya. Atau ke bawah, terlalu ke bawah atau ke atas. Itu kurang bagus ya. Jadi kurang lebih 30 atau 45. Nah, ini di sini ada nada-nada nih. Nada-nada pada recorder. Nah, Ananda tahu kan susunan nada itu dari do atau C sampai C tinggi lagi. Jadi satu oktav itu. Do sampai do tinggi itu disebut satu oktav. Nah, biasanya nada do itu ini kalau ditutup semua, ini yang hitam ini nih, Ananda bisa lihat ya. Di gambarnya bisa lihat. Nada C itu atau do itu ditutup semuanya. Ininya ditutup semua. Oke. Nah, nada re atau D dibuka satu. Oke. Dibuka satu. Nada mi dibuka lagi dan seterusnya. Ya. Nah, ini untuk nada-nadanya. Sekarang teknik memainkan recorder. Nah, sekarang Bapak akan mencontohkan bagaimana ya membunyikan recorder ini. Pertama di sini letakkan lubang tiupan ini kan di antara dua bibir, ya, di antara dua bibir. Usahakan jangan terlalu masuk atau terlalu keluar. Misalnya gini, Ananda kan pegang tadi gini. Kalau tahap belajar pegang misalnya pakai tangan kanan dulu begini. Ini cukup ditempelkan, ya, tidak terlalu masuk dan tidak terlalu keluar, tapi yang enak gitu, ya. Lalu tangan kiri memegang tadi sudah, tangan kiri ya ada di atas, tangan kanan di bawahnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau recorder ini membutuhkan pernapasan tidak? Oke, butuh pernapasan. Jadi sama seperti nyanyi. Jadi ini bagaimana kita mengatur napas ini, ya, menggunakan napas diafragma, ya. Jadi menggunakan napas diafragma. Karena kalau tidak pandai mengatur napas nanti bisa kehabisan napasnya. Jadi niupnya jadi kurang bagus ya. Nanti terputus. Nah, sekarang ada yang tahu nggak cara membunyikan recorder? Bapak yakin di antara Ananda semua pasti ada yang sudah jago lah main ini. Tapi kita anggap semuanya belum bisa gitu ya. Nah, ada nggak yang tahu bagaimana cara membunyikan recorder ini, meniup recorder ini? Oke. Jadi membunyikan recorder ini ya tidak sama, jadi jangan disamakan seperti niup lilin gitu ya. Jadi harus sambil mengucapkan kata tu. Jadi bukan gini, bukan begitu, tapi harus sambil di dalam hati mengucapkan kata tu. Contohnya begini ya. Jadi sambil mengucapkan kata tu, bukan bukan ku, jadi tu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dilanjutkan? Nah, sekarang
kita lihat ya. Nih, kita coba nih. Ada beberapa anggaplah Ananda sudah punya recordernya ya. Lalu sudah pegang recordernya. Pertama memang tadi nada do itu ditutup semua. Ya. Nah, tapi kalau tahap belajar, ini kan Bapak hanya memperkenalkan. Nanti belajarnya itu tidak langsung ditutup semuanya. Nada do, re, mi, fa, tidak begitu. Ya. Tapi nanti kebalikannya. Jadi kalau belajar recorder itu kebalikannya. Jadi bukan 7 lubang dulu yang ditutup, tapi kebalikannya 1. Jadi dari nada si dulu dari atas. 1 lubang sudah benar ditutup, baru 2 lubang. 2 lubang sudah betul, baru ke 3 lubang. Ya. Ini si, la, sol, fa dan seterusnya. Nah, justru yang ditutup semua ini yang paling sulit. Tapi kalau Ananda misalnya, Pak, saya mah udah bisa nutup semua, ditutup semua, bagus. Artinya Ananda kalau sudah bisa nutup semua, berarti kesananya bagus, bisa ya, bisa membunyikan. Tapi untuk mempermudah oleh Bapak dibalik gitu. Jadi 1 lubang dulu betul, baru 2 lubang, 3 lubang. Akhirnya nada do ini nada yang paling sulit dibunyikan. Oke, bisa dipahami? Nah, di sini ada Ananda lihat ya. Ada cara meniup atau membunyikan recorder ini yang salah, yang banyak dilakukan oleh teman-teman. Misalnya contoh nih. Ini langsung yang kedua saja atau yang paling bawah ya, yang paling bawah aja dulu. Nanti naik ke atas ya. Nah, yang paling bawah itu bergelombang, suaranya bergelombang. Nah, oke. Nah, itu nada yang salah. Artinya niupnya salah. Bisa jadi karena main-main, bisa jadi karena pernapasannya kurang bagus, sehingga suaranya bergelombang. Oke, bisa dipahami? Ya. Jadi itu bunyi yang salah. Lalu kesalahan niup selanjutnya, naik lagi, ya. Ini kita lihat. Pakai tangan kanan dulu ya, pakai tangan kanan dulu begini. Ini tempelkan. Nah, apa kesalahannya? Jadi tiupannya sudah betul, sudah rata, tapi ujungnya keras. Ya, itu yang salah. Ya. Jadi ada kesalahan peniupan. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi kalau tadi bergelombang, kalau yang kedua udah benar, di ujungnya naik. Nah, sekarang kesalahan berikutnya yang biasa. Ini contohnya nih. Jadi awalnya sudah benar. Kalau tadi ujungnya naik jadi keras, kalau ini malah jadi ke bawah, malah jadi melemah, ya, malah jadi melemah. Itu kurang bagus juga, ya, ketika membunyikan recorder. Ada kesalahan yang keempat. Nah, ini kesalahan yang keempat, coba. Apa kesalahan yang keempat? Jadi awalnya dihentakkan. Jadi ketika niup recorder itu tidak dihentakkan awalnya, ya. Kalau nyanyi itu banyak yang Indonesia, padahal itu kurang bagus ya. Nah, ini juga banyak ditemukan ya ketika Bapak dengan teman-teman semua anak-anak itu banyak ditemukan anak-anak meniupnya seperti itu.
Nah, sekarang bagaimana sih yang benar itu? Tiupan yang benar bagaimana? Tiupannya rata, lurus, ya. Nah, contoh misalnya, sekali lagi nih, jangan lupa nanti sambil mengucapkan kata tu, ya. Oke, ya. Jadi tidak bergelombang. Nah, jadi harus lurus sehingga enak didengar. Oke, mungkin itu saja ya, Ananda. Bapak memperkenalkan ini. Selebihnya nanti Ananda bisa berlatih sendiri, ya, bisa mencoba sendiri. Ingat ya, setiap orang ya, atau katakanlah anak-anak semua ya, semuanya itu punya bakat. Jadi jangan mengatakan, oh Pak saya nggak punya bakat Pak untuk bermain musik, untuk berolahraga. Nah itu sebetulnya agak kurang tepat pendapat seperti itu. Jadi kalau menurut Bapak nih ya, jadi semua orang itu, semua anak punya bakat. Hanya tergantung kepada kitanya. Mau nggak mengembangkan bakat itu? Dengan cara apa? Dengan cara berlatih. Ya. Kalau kita mau berlatih, mau mencoba, walaupun banyak kesalahannya, lama-lama jadi bisa. Sebaliknya, kalau misalnya Ananda punya potensi, ya punya bakat tadi, ya. Kalau tidak dikembangkan ya bakatnya ya tidak berkembang. Jadi sekali lagi Bapak di sini memperkenalkan ya, kembali lagi kepada Ananda semua ya, mau nggak mencoba ya memainkan alat musik ini ya. Jadi sekali lagi alat musik ini merupakan alat musik tiup, dibunyikan dengan cara ditiup ya. Sumber bunyinya tekanan udara, terdiri dari 3 bagian, kepala, badan, dan kaki. Oke. Dibunyikan dengan cara apa? Sambil mengucapkan kata tu. Oke. Lalu jangan lupa belajarnya nanti dari atas dulu, dari angka, kalau ditulis dengan not angka 7 atau si ya. Ini jadi 0 1. Nah ini nada si ya. Ini la, sol, dan seterusnya. Oke. Untuk sementara pengenalannya seperti itu saja dulu ya. Silahkan Ananda mencoba ya, belajar dengan siapa saja, di mana saja ya. Pokoknya Ananda tetap semangat ya. Insya Allah nanti Ananda bisa secepatnya bergabung membentuk musik ensemble ya di sekolah dengan teman-teman kelas Anda semua. Oke, terima kasih. Itu saja ya. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.